Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Detektif Jalanan. Kali ini Detektif Jalanan akan mengajak kalian untuk flashback mengenai sejarah kelam yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia yang didalangi oleh PKI ya. Peristiwa gerakan 30 September PKI memang masih membekas di hati masyarakat. Upaya kudeta pemerintah dengan menculik 7 jenderal TNI AD tersebut menjadi cikal bakalnya arus gelombang perlawanan rakyat terhadap ideologi komunis. Puncaknya Partai Komunis Indonesia atau PKI pun menjadi partai terlarang di dalam negeri ini. Salah satu saksi bisu dari peristiwa G30 SPKI adalah rumah para korban jenderal. Di rumah tersebutlah tanggal 1 Oktober 1965 lalu pasukan Cakrabirawa menculik, bahkan diantaranya membunuh para korbannya di tempat. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui seperti apa rumah para jenderal korban G30 SPKI ini, berikut adalah penampakan lengkapnya. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Oke, jadi kita mulai dari sini yang dimana para pasukan yang ingin menculik terpusat di titik ini ya, yaitu Lubang Buaya, dan dari sinilah peristiwa itu dimulai. Oke, sekarang kita menuju rumah ke-7 jenderal tersebut. Waduh, di portal cuy. Kayak kita salah jalan nih. Jadi tadi kita salah jalan ya, terpaksa belusukan gang sempit dulu nih. Kita pakai nos aja deh. Oke, jadi kita sudah sampai di rumahnya Bapak Letjen MT Haryono nih, yang beralamat di Jalan Prambanan nomor 8 ya. Tapi di rumah Pak Jenderal itu seperti sedang direnov ya. Memang benar ya, jadi rumah beliau sedang ada pekerjaan yang dimana rumah Bapak MT Haryono ini sudah menjadi museum. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, pada saat terjadinya penculikan Bapak MT Haryono ini meninggal dunia di tempat ya. Yang sebelumnya para penculik dari Cakrabirawa ini masuk ke rumah MT Haryono dengan cara mendobraknya, lalu mencari MT Haryono ini dalam keadaan seisi rumah ini gelap gulita, dan terjadilah penembakan Letjen MT Haryono hingga meninggal di tempat. Selain luka tembak itu, dari hasil visum juga menyebutkan terdapat luka tidak teratur seperti satu tusukan di perut, satu di punggung tangan kiri, satu di pergelangan tangan kiri, satu di punggung kiri tembus dari depan. Oke, jadi seperti inilah rumah Bapak MT Haryono terlihat sedang ada renovasi ya. Loh, jadi ditutup pakai seng. Oke, sekarang kita menuju ke kediaman Jenderal Ahmad Yani yuk. Oke, kita come on. Oke, jadi kita sudah sampai di rumahnya Jenderal Ahmad Yani yang kini sudah menjadi museum ya. Alamat rumahnya ini di Jalan Latuhar Hari nomor 65 atau Jalan Lembang nomor 58. Karena posisi rumahnya berada di hook ya. Oke, kita turun dulu yuk. Jadi beginilah wujud asli rumah Pak Yani ini sewaktu penculikan itu terjadi ya. Jadi masih asli keadaannya. Sama seperti Bapak MT Haryono, pada saat terjadinya penculikan, Pak Yani ini mengalami penembakan yang akhirnya meninggal di tempat. Sebelumnya para penjaga di rumah Jenderal Ahmad Yani ini disekap dan dilucuti terlebih dahulu hingga akhirnya terjadilah cekcok antara pasukan Cakrabirawa dan Pak Yani ini ya. Beliau sempat minta izin untuk mandi namun tak diberi izin oleh penculiknya. Beliau juga minta izin untuk ganti baju namun permintaan itu kembali ditolaknya. Pak Yani pada saat itu geram dan memukul salah seorang di antara mereka. Pak Yani kembali ke kamar dan langsung menutup pintu kaca. Saat itulah penembakan itu terjadi hingga 7 peluru menembus kaca dan akhirnya membunuh Pak Yani ya.
Jenazah Jenderal Ahmad Yani kemudian diseret dengan posisi badan dan kepalanya berada di lantai. Selain itu hasil visum juga menyebutkan luka tembak masuk 2 di dada kiri, 1 di dada kanan bawah, 1 lengan kanan atas, 1 di garis pertengahan perut, 1 di perut bagian kiri bawah, 1 perut kanan bawah, 1 di paha kiri depan, 1 di punggung kiri, 1 di pinggul garis pertengahan. Adapun kondisi lainnya, sebelah kanan bawah garis pertengahan perut ditemukan kancing dan peluru sepanjang 13 mm. Pada punggung kanan iga ke-8 teraba anak peluru di bawah kulit. Oke, jika kalian ingin berkunjung ke museum ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu ya, mulai jam 8 sampai 4 sore dan hari Senin ditutup ya. Oke, sekarang kita menuju rumah Letjen S. Parman. Oke, kita kemon. Oke, kita sudah sampai di Jalan Samsu Rizal nih. Sekarang kita cari nomor 32-nya ya. Menurut informasi letak rumahnya tidak jauh dari persimpangan itu ya. Oh ya, sepertinya memang ini ya. Oke, kita menepi di tempat Adam aja yuk. Oke, kita berhenti sejenak. Oke, jadi benar ya, ini rumah dari Letjen S. Parman. Jadi masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Namun demikian sudah berpindah kepemilikan pada tahun 1991 silam. Untuk bangunannya sendiri sepertinya sudah mengalami renovasi ya. Jadi Letjen S. Parman ini mengalami penyiksaan dan meninggal dunia di lubang buaya ya. Jadi beliau diculik terlebih dahulu dan disiksa, kemudian meninggal dunia di lubang buaya dengan pakaian kehormatan militernya. Adapun dari hasil visum, beliau mengalami seperti luka tembak masuk, 1 di dahi kanan, 1 di tepi lekuk mata kanan, 1 di kelopak atas mata kiri, 1 di pantat kiri, 1 paha kanan depan luka tembak keluar, 1 di tulang ubun-ubun kiri, 1 di perut kiri, 1 di paha kanan belakang. Adapun visum luka tidak teratur, 2 di belakang daun telinga kiri, 1 di kepala belakang, 1 di tungkai kiri bawah bagian luar, 1 di tulang kering kiri, kekerasan tumpul tulang rahang atas dan bawah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rumah Jenderal Besar A.H. Nasution. Yuk kita kemon. Kita lewati Taman Lembang ya. Jadi sebelah kanan ini Taman Lembang nih. Ada air mancurnya juga tuh ya, keren. Tapi di sini areanya cukup steril ya, kadang suka di portal gitu. Jadi patokannya kalau dari arah Taman Suropati ketemu bundaran Taman Gondang Dia ini, maka sedikit lagi sudah sampai ya. Jadi letaknya di sebelah kiri jalan ini nih. Adem juga ya, banyak pohon gini, enak. Mau pagi, mau siang, mau sore, jalan ini adem selalu nih. Oke, inilah rumah Jenderal A.H. Nasution yang sekarang rumah ini telah dijadikan sebuah museum ya. Jadi museum ini beralamat di Jalan Tengku Umar nomor 40. Oke, kita menepi sebentar di sini, oke. Seperti yang telah kita ketahui, Jenderal Besar A.H. Nasution berhasil selamat dari penculikan itu setelah beliau melompati pagar rumahnya. Namun naas putri dari beliau yaitu Ade Irma Suryani terkena tembakan hingga Ade Irma Suryani mengalami koma selama 6 hari dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 6 Oktober 1965. Selain itu, seorang ajudan dari Bapak Nasution bernama Pierre Tendean mengaku bahwa dirinya lah yang bernama Nasution kepada para penculiknya dan akhirnya beliau pun dibawanya ke lubang buaya.
Dan dari hasil visum, Pierre Tendean ini mengalami luka tembak masuk, 1 di leher belakang sebelah kiri, 2 di punggung kanan, 1 di pinggul kanan, dan luka tembak keluar 2 di dada kanan. Lalu luka tidak teratur, 1 di kepala kanan, 1 di tulang ubun-ubun kiri, 1 di puncak kepala, dan kondisi lainnya lecet di dahi dan pangkal 2 jari tangan kirinya. Sadis ya. Kasihan banget sih. Jika kalian ingin berkunjung ke Museum Sasmita Loka Aha Nasution ini, bukanya setiap hari Selasa sampai Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Dan setiap hari Senin museum ini ditutup untuk umum ya. Oke, sekarang kita menuju rumahnya Letjen Suprapto. Yuk kita kemon. Kita akan melewati depan Jalan Cendana nih. Nah, itu Jalan Cendananya ya, yang selalu di portal. Jadi di Jalan Cendana itu terdapat rumah Bapak Soeharto, yang pada saat penculikan itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad atau Pangkostrat berpangkat Mayor Jenderal. Oke, jadi kita sedang berada di Jalan Hos Cokro Aminoto dan sebentar lagi kita akan memasuki Jalan Besuki. Menurut informasi, rumah yang pernah ditempati Letjen Suprapto ini dikabarkan tidak ada jejaknya ya, dan hilang bak ditelan bumi. Jadi menurut informasi menurut warga sekitar ya, memang rumah Letjen Suprapto ini pasca tragedi Bedara itu tidak ada yang menempati ya. Jadi kondisi rumahnya pada saat itu tidak terurus dan sempat rata dengan tanah, hingga lahan tersebut pernah dijadikan taman. Nanti kita coba cek ya apakah rumah itu ada atau memang benar sudah hilang. Oke, inilah. Oke, kita sudah di Jalan Besuki ya. Jadi kita tinggal cari rumahnya nomor 19. Sedikit informasi nih, jika kita melewati Jalan Besuki ini, kita akan melewati SDN 01 Menteng yang pernah diduduki oleh Obama nih. Presiden Amerika Serikat ke-44 itu pernah bersekolah di sini. Nih sekolahannya. Jadi di sekolahan itu dibikinin patung Obama kecil sebagai tanda penghormatan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan mencari rumah nomor 19. Oke, ini nomor 5, kanan 6 lalu 7. Oke, jadi masih terus ya. Nomor 15, ini 16 ya, mungkin ini nomor 17, terus 19 mana ya, ini nomor 20, seharusnya nomor 19 ini ada di sekitar sini nih, tapi ini gak ada nomornya, harusnya nomor 19 ada di sekitar sini nih, tapi ini dari 20 lompat ke 22 ya. Jadi sepertinya rumah yang ada di Jalan Besuki ini urutannya zigzag ya. Oke, kita putar balik ya. Jadi bisa kita lihat memang benar ya, rumah dari Bapak Letjen Suprapto sudah tidak ada. Jadi nomor 19 itu seharusnya antara pagar tanaman itu dan pagar putih ini. Jadi yang di masa sudah menjadi taman kini sudah kembali berupa bangunan rumah ya. Tapi sekali lagi bahwa rumah yang dulu ditempati Letjen Suprapto kini telah berubah kepemilikan dan juga bangunannya sudah bukan yang lama lagi ya. Oke, jadi Bapak Letjen Suprapto ini diculik dari kediamannya ini hanya mengenakan sarung, sandal, dan kaos oblong. Karena beliau tidak diizinkan untuk mengganti pakaiannya. Jadi Letjen Suprapto pada saat itu diculik hidup-hidup dan dibawa ke lubang buaya. Dan disitulah beliau mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia di lubang buaya. Adapun visum dari Letjen Suprapto mengalami luka tembak masuk, 1 di punggung pada ruas tulang punggung keempat, 3 pinggul kanan, 1 di pinggang kiri belakang, 1 di pantat sebelah kanan, 1 di pinggang kiri belakang, 1 di pertengahan paha kanan, dan luka tembak keluar, 1 di pantat kanan, 1 paha kanan belakang, 1 luka tidak teratur, 1 di kepala kanan, di atas telinga, 1 di pelipis kanan, 1 di dahi kiri, 1 di bawah kuping kiri. Kondisi lainnya juga tulang hidung patah, tulang pipi kiri lecet.
Jadi beginilah kondisi rumah Bapak Letjen Suprapto yang wujudnya sudah berganti dengan bangunan lain ya. Sayang sekali ya, rumah itu telah terkubur dengan sejarahnya. Oke, sekarang kita menuju rumah Bapak Maijen Sutoyo di Jalan Sumeneb nomor 17. Yuk kita kemon. Setelah kita melewati Taman Suropati ini, kita ambil jalan arah ke kanan ya. Lalu melewati kantor Bappenas ini. Dan juga Tugu Imam Bonjol, lalu lurus sampai ke arah Bundaran HI. Oke, kita pakai nos saja biar cepet ya. Oke nih, jadi kita sudah sampai di Jalan Sumeneb. Tinggal kita cari rumah nomor 17. Yuk kita susuri yuk. Banyak parkiran motor ya. Jadi di sini banyak parkiran motor nih, dan juga di sini ada tamannya juga ya tuh. Kalau hari Minggu pasti taman ini ramai sekali nih. Kita pelan-pelan ya, kayaknya sedikit lagi nih. Ini nomor 19. Loh, kelewatan kak ya? Tapi enggak sih kayaknya. Coba yang depan ini nomor berapa ya? Oh, ini nomor 18 nih. Kita seberang dulu yuk. Jadi sebelahnya ini pasti nomor 17. Ya udah, kita coba lihat dari seberang ya. Karena informasinya sih dekat-dekat sini nih. Dan nomor ini berurut ya. Nah, ini dia nomor 17 nih. Ayo kita menipi dulu yuk. Sama nasibnya dengan rumah Jenderal S. Parman, rumah bernomor 17 di Jalan Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat ini. Kediaman Jenderal Sutoyo pun kini sudah beralih tangan. Jadi memang sudah banyak yang dirubah ya. Ayo kita ke depan yuk. Seperti yang kita ketahui, Maijen Sutoyo diringkus di kamarnya, lalu tangannya diikat, matanya ditutup, dan langsung dibawa ke dalam truk untuk kemudian dibawa ke lubang buaya. Adapun hasil visum dari Maijen Sutoyo ini, luka tembak masuk yaitu 2 di tungkai kanan bawah, 1 di atas telinga kanan. Luka tembak keluar 2 di betis kanan, 1 di atas telinga kanan. Dan luka tidak teratur, 1 di dahi kiri, 1 di pelipis kiri, 1 di tulang ubun-ubun kiri dan dahi kiri tengkorak remuk ya. Penganiayaan benda tumpul juga terjadi di 4 jari kanannya. Maijen Sutoyo bisa jadi banyak dianiaya sehingga tengkorak dahinya remuk. Sadis ya. Sadis banget, sian. Oke, jadi beginilah rumah terbarunya ya. Jadi yang bangunan aslinya kayaknya sudah direnovasi, udah dirubah ya. Jadi dia udah menjadi kantor sekarang. Oke, sekarang kita menuju rumah Maijen DI Panjaitan. Yuk kita kemon.
Oke, kita sudah sampai di rumahnya Maijen DI Panjaitan yang berada di Jalan Hasanuddin nomor 53 Melawai, Kebayoran Baru nih, yaitu di daerah Jakarta Selatan ya. Nih nomor rumahnya nih, bener ya. Rumah yang memiliki lahan seluas 1000 meter persegi ini sekarang ditempati oleh anak kelima dari DI Panjaitan, yaitu Tuti Kamarati Panjaitan. Sebagian besar rumah ini masih mempertahankan bentuk aslinya ya. Nah kayak begini nih, pagarnya masih sama ya. Adapun kronologi penculikannya, pasukan penculik memaksa seorang pembantu untuk menunjukkan letak kamar tidur DI Panjaitan. DI Panjaitan kemudian diancam bahwa semua keluarganya akan dibunuh apabila tidak turun. Bapak DI Panjaitan yang telah berganti seragam militer kemudian turun dari lantai 2. Setelah turun di halaman rumahnya, Pak DI Panjaitan dipukul dan ditembak oleh pasukan penculiknya hingga tewas seketika. Sadis banget. Adapun dari hasil visum, beliau mengalami luka tembak masuk, antara lain satu di alis kanan, satu di kepala atas kanan, satu di kepala kanan belakang, satu di kepala belakang kiri. Lalu luka tembak keluar satu di pangkal telinga kiri. Kondisi lainnya juga terdapat punggung tangan kiri terdapat luka iris. Luka iris ini tentunya menyeramkan ya, tetapi tidak dijelaskan apa luka itu diiris menggunakan silet atau senjata tajam lainnya. Selain itu ada juga seorang polisi yang bernama Sukitman kebetulan sedang berpatroli dan akhirnya beliau pun ikut dibawa ke lubang buaya dengan kedua tangannya yang terikat dan matanya tertutup. Sukitman adalah ajun komisaris besar polisi purnawirawan. Ia berjasa dalam penemuan jasad ke-7 orang perwira TNI AD di Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Jadi dia lagi berpatroli naik sepeda tuh lah. Jadi ikutan diculik ya. Oke, jadi beginilah wujud rumahnya dari Bapak DI Panjaitan ya, masih asli ya. Tuh. Oke, sekarang kita menuju ke Lubang Buaya yang dimana tempat itu menjadi saksi bisu kekejaman PKI. Oke, yuk kita kemon. Oke, jadi kita sudah berada di Lubang Buaya nih. Jadi Lubang Buaya ini menjadi saksi bisu kekejaman PKI. Disinilah para ke-7 korban yang diculik itu dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur maut yang berdiameter 75 cm dengan kedalaman lebih dari 12 meter. Jadi setelah penemuan ke-7 jasad korban keganasan PKI itu, ke-7 jasad itu kemudian dibawa ke RSPAD Jakarta Pusat untuk keperluan otopsi. Jadi setelah selesai otopsi, para ke-7 perwira TNI AD ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang berada di Jakarta Selatan ya. Yuk kita menuju TMP Kalibata yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Yuk kita kemon. Jadi kita sudah sampai di tempat makam pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan nih. Sebentar kita cari yang tempat adem-adem dulu untuk menepi ya. Jadi disinilah ke-6 para jenderal dan 1 perwira menengah korban dari keganasan Gerakan 30 SPKI itu dimakamkan. Jadi pada saat itu setelah acara pemakaman beberapa hari kemudian mulailah ada pergerakan massa yang menuntut Partai Komunis Indonesia atau PKI itu dibubarkan. Jadi selama gelombang massa tersebut banyak sekali korban berjatuhan seperti pembantaian massal ya.
Jadi seperti tidak beraturan pada saat itu keadaan negara itu. Semoga peristiwa kelam yang dialami oleh bangsa Indonesia ini tidak akan terulang lagi ya. Oke, sekian dulu video detektif jalanan kali ini tentang suasana rumah dari ke-7 Jenderal Revolusi. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan tekan juga tombol loncengnya agar video terupdate dari detektif jalanan tidak ketinggalan ya. Akhir kata, jika ada kata ucapan yang menyinggung perasaan atau narasi yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena detektif jalanan hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Oke, see you on the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.